Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radina Cilkatavidia Dan saya Madinah Miliani Putri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pengaruh tektonisme dalam kehidupan. Tema abstrak. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan berlipat. Berdasarkan luas wilayah yang dipengaruhi dan jenis geraknya, tenaga tektonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga epirogenesa dan tenaga orogenesa. Terjadinya tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang terjadi dari terjadinya tektonisme. Dampak positif tektonisme, keanekaragaman bentuk bumi, munculnya logam-logam berharga, dan lain-lain. Dampak negatif yang ditimbulkan terjadinya tektonisme adalah munculnya bencana alam berupa gempa bumi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan berlipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Ada dua jenis tektonisme, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Adapun epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah luas. B. Rumusan masalah. Membahas pengertian tentang tektonisme dan dampak tektonisme. Bab 2. Pembahasan. Pengertian tektonisme. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa lipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses permukaan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Berdasarkan luas wilayah yang dipengaruhi dan jenis geraknya, tenaga tektonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga epirogenesa dan tenaga orogenesa. Tenaga epirogenesa. Tenaga epirogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan perubahan permukaan bumi berupa pengangkatan atau penurunan dalam wilayah yang luas dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Peristiwa ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk pada lapisan batuan, misalnya patahan dan lipatan lapisan bumi. Tenaga epirogenesa sendiri terjadi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan negatif. Epirogenesa positif merupakan gerak penurunan suatu daratan. Akibat gerakan dari gerakan ini adalah naiknya air laut ke daratan. Yang kedua, epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif merupakan gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menjadi turun atau surut. Tenaga orogenesa. Tenaga orogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak dalam rentang waktu yang relatif singkat dan mencakup wilayah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan lipatan fault dan patahan fault. Lipatan fault yaitu suatu ketampakan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal pada kulit bumi yang sifatnya elastis. Sedangkan patahan fault yaitu bagian kulit bumi yang patah ataupun retak karena pengaruh adanya gerakan vertikal maupun horizontal. Patahan juga dikenal dengan istilah sesar. Bidang yang mengalami patahan atau retakan disebut dengan bidang patahan. Sedangkan bidang patahan yang telah mengalami pergeseran disebut fault. Dampak tektonisme terhadap kehidupan. Terjadinya tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang dari terjadinya tektonisme, yaitu dampak positif tektonisme. Yang pertama, keanekaragaman bentuk bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan dataran. Yang kedua, munculnya logam-logam berharga.
Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adanya aktivitas tektonik bisa menghasilkan objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Gerakan lipatan dan patahan ini bisa menghasilkan tempat-tempat yang berpotensi wisata. Yang keempat, menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Bentukan-bentukan relief permukaan bumi merupakan objek pemandangan yang sangat indah. Bumi yang memiliki relief tidak rata ini menimbulkan pemandangan yang spektakuler. Bayangkan saja jika bumi rata, maka akan tidak begitu menarik. Relief seperti tonjolan dan juga cekungan ini merupakan bentukan dari aktivitas tektonisme. Keduanya memberikan warna yang sangat menarik sehingga menjadi objek pemandangan alam yang sangat indah. Itulah beberapa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tektonisme yang merupakan dampak positif. Dampak positif yang terjadi akibat adanya peristiwa vulkanisme ini sebagian besar berkaitan tentang bentukan alam akibat adanya aktivitas tektonisme itu sendiri. Yang kedua, dampak negatif tektonisme. Selain aktivitas tektonisme yang membawa dampak positif, aktivitas tektonisme juga akan membawa dampak negatif. Maka dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas tektonisme ini biasa kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Yang untuk lebih jelas mengenai dampak negatif dari aktivitas tektonisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. Dampak dari aktivitas tektonisme yang paling kelihatan adalah terjadinya aktivitas gunung berapi. Guncangan yang terjadi dari dalam bumi menyebabkan material-material yang tersimpan rapi di dalam bumi menjadi bergejolak dan memungkinkan untuk keluar melalui pipa yang ada di dalam gunung. Apabila material-material ini telah keluar, maka gunung akan mengalami erupsi. Erupsi yang dilakukan oleh gunung berapi bisa berupa erupsi eksplosif maupun efusif. Yang kedua, mengurangi lahan pertanian atau perkebunan. Aktivitas tektonisme dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian maupun perkebunan. Hal ini juga masih berkaitan dengan aktivitas kegunungapian yang terjadi karena tektonisme. Aktivitas kegunungapian yang menyemburkan awan panas dengan jumlah yang besar akan dapat merusak tanaman-tanaman warga. Demikian juga dengan lahar panas yang jumlahnya berlebihan, maka akan menyebabkan banyak tanaman yang mati dan merusakkan lahan pertanian dan juga perkebunan milik masyarakat. Selain itu, aktivitas tektonisme juga menyebabkan lereng gunung bisa menjadi lebih curam. Jika lebih curam, maka kawasan aktivitas tektonisme juga menjadi sumber dari bencana alam lainnya. Yang terakhir, memicu terjadinya bencana alam yang banyak merugikan. Bencana alam yang dapat terjadi adalah gempa bumi, tanah longsor, hingga bencana tsunami. Apabila gempa tektonik yang terjadi berpusat di laut dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Dampak-dampak negatif dari tektonisme ini sebagian besar berhubungan dengan kegunungapian yang terbentuk karena adanya tektonisme. Gunung-gunung yang terbentuk akibat tektonisme bisa berupa gunung api maupun bukan. Aktivitas tektonisme sendiri juga bisa terjadi di daratan maupun di lautan atau perairan. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan dataran. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Beberapa bentuk muka bumi sebagai hasil dari adanya proses tektonis adalah patahan dan lipatan. Permukaan bumi yang tidak rata ini disebabkan oleh gaya endogen dan eksogen, di mana itu menciptakan beraneka ragam relief dari tingkat ketinggian dan kedalaman, maupun daratan dan lautan. Dalam ilmu geografi, bentuk muka bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa. Bab 3a. Kesimpulan. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa lipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Berdasarkan luas wilayah yang dipanoli dan jenis geraknya, tenaga tektonis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga pirogenesa dan tenaga orogenesa. Terjadinya tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari terjadinya tektonisme. Yang pertama, keanekaragaman bentuk bumi dan menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi. Ya, B. Saran. Paper ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan. Semoga menambah wawasan pada pembaca. Cukup
Sekian hasil paper dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.